wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Benar tak? Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka binal, bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya pakaian, bukan hanya makan. Yang lebih dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Terima kasih Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin wallahu a'lam bimuradi. Yang sama-sama kita hormati pengatur waktu, pembina acara, kemudian para alim ulama, para tuan-tuan guru yang sama-sama kita cintai, wabil khusus Bapak Kepala Desa Anu Kasep, Anu Bager, para panitia penyelenggara tabligh akbar peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad, yang malam ini amazing. Jam 12 aing karak naik wayah dia memejehna naikkan indung budak, tapi orang dia semangat, tetap semangat untuk memperingati diisrokan dan dimi'rajkan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan kembali berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bahagia jamaah walaupun hujan guys, tetap semangat guys. Awawena gernis kawareh kebanding ini kakara kemurumuran ceramah penting jadi suguhan cukut herang jiwa. Luar biasa, panitia ajaib. Kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk para panitia kita malam ini. Mudah-mudahan tahun depan lebih sukses lagi, amin. Takbir. Amin. Bawa naik ya. Nanti ada gopres. Apakah ibu bapak bisa hadir ke sini? Apakah ibu bahagia? Benar. Apakah para tayo bisa hadir bahagia? Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau merana, aku pun merana. Oh jamaah semua, oh jamaah, oh jamaah. Santri ya santri,
Hai santri, I love you. Hidup santri, hidup santri. Subuh bada bengkal hatihi walailu daja Pakar Rasulullah fatalawana wahada subula. Santri fondasi berdirinya negeri ini, berjuang demi tegaknya sang merah putih, patutlah bangga. Santri yang cinta tanah air NKRI, subuh bada bengkal hatihi walailu daja Pakar Rasulullah wahada subula. Senang rasa hati, mau makan minum mandi juga harus ngantri. Aku gak peduli, ku cari berkah, dapat ridho kiai, doa restu punyai. Subuh bada bengkal hatihi Pakar Rasulullah wahada subula. Santri zaman now tak mudah mengobrol cinta, apalagi lebay dalam merayu wanita. Santri jatuh cinta, itu cinta yang hilang, dia akan setia dan sekali menikah. Subuh bada, angkat suaranya, merapi-rapihi Pakar Rasulullah wahada subula. Tadi sore ku jumpa jemaah wanita, heran menatapku, dia langsung bertanya, aroma muda, benarkah itu engkau? Setiap hari bikin hatiku galau. Subuh bada bengkal rapi-rapihi Pakar Rasulullah wahada subula. Sallu ala Muhammad. Hidup santri, hidup santri, hidup tayo. Mereka sama-sama makhluk Allah. Hai tayo. Waduh, Islam ini santuinya hidup teh. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah malam ini saya bisa hadir silaturahim ke kampung Cibiuk. Suka damai. Yang harusnya malam ini saya ceramah di Garut, dikarenakan tidak ada yang ngundang, maka saya kesini alhamdulillah bisa silaturahim sama abah, ibu semua, terutama para santri pejuang-pejuang Rasulullah, pejuang-pejuang agama Allah. Insya Allah dari sekian santri yang hadir akan ada yang jadi ulama-ulama hebat, amin. Akan ada yang jadi penceramah-penceramah kondang, amin. Siap bela Allah, siap. Siap bela Rasulullah, siap bela Islam. Takbir. Prajurit, bangkitlah untuk agama, bangkitlah, satukan hati, musuh untuk agama dan negara tercinta. Kematian, kematian, maju, habisi. Kami berjanji demi Allah, wahai prajurit, berjuanglah tanpa lelah, walau harus takkan mundur, takkan mundur. Sallu ala
Tunduhnya. Tunduhnya. Kartu sudah enggak? Halus. Hari ini hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara. Di dunia ini gak ada yang abadi. Kalau neng, perawan, mana perawan? Hai perawan tua, cari calon suami seorang satpam. Kenapa harus satpam? Perumahan aja dia jaga, apalagi kamu. Atau cari calon suami seorang walaupun buduk. Santri mah guys, barok. Kalau ibu abah punya anak jadi santri harus bangga. Abah ibu harus bahagia kalau punya anak jadi teteh, neng, sayangku, cintaku. Kalian harus bahagia kalau dilamar sama boga minantu ka santri mahai dagekon betoha galak adanan boga pemajikan cerewet omatan. Hidup santri, hidup santri. Sallallahu alaihi Muhammad. Dunia ini gak ada yang abadi. Setiap kita akan kembali kepada Allah Subhanahu. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, panggilan Bapak RW, Kiai. Jadi kalian ini harus sopan sama Kiai ya. Kalau Kiai mah bukan mati guys, wafat. Tahun cenah. Nanti kalau dengar kabar AA sudah wafat, terima kasih. Nanti kalau dengar kabar saya sudah meninggal dunia, sudah wafat, tolong bacakan Fatihah 1 kali agar saya wafat husnul khatimah. Wahyuna. Bukan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gini-gini mantan Polri. Tahun 2001 saya mewakili Jawa Barat bertarung di Riau dan saya menempati juara umum pertama 2001. Dari 50 peserta terdatang 40 salapan. Kan, jangan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Maka yang kaya jangan sombong, pemok lu tegablek.
Yang ganteng jangan som, apalagi yang genep. Yang cantik jangan som, apalagi yang petot. Hei, ketampanan sementara, kecantikan, harta ini, dunia ini, gak ada yang abadi, betul? Apa yang harus kita sombongkan? Tidak ada. Semua bukan punya kita, semua titipan daripada Allah Subhanahu. Hei, ketika orang meninggal dunia, itu rumah megah yang 10 lantai, ketika rek modal ke lantai 10, apa itu rumah di bawah mati? Mobil mewah mengkilap lucan lunas, apa ikut dikubur? Termasuk istri yang glowing. Hei, pamajikan dulu dikubur gak? Ikut dikubur gak? Yang dulu pernah berjanji di bawah pohon cau, sungguh aku gak bisa hidup tanpa hoak. Dulu waktu zaman pacaran, Masya Allah, Masya Allah, rayuannya setengah mati. Kata laki-lakinya tengah malam, sayang, aku gak bisa hidup tanpa kamu, karena aku tanpamu bagai ambulan tanpa uwi-uwi. Hoak. Yang abadi itu amal kita, amal baik dan amal. Maka mumpung sehat, mumpung panjang umur, mumpung Kagur, mari kita berlomba-lomba mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang duduk di tempat ini kelak akan dikumpulkan dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, apa di antara hadirin ada yang pernah ketemu sama baginda Rasul? Apa di antara ibu pernah ada yang melihat wajah indah mulianya Nabi kita Muhammad? Apa di antara hadirin ada yang pernah mendengar suara indahnya Nabi? Demi Allah, kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah memandang indah wajahnya Nabi, belum pernah mendengar indah suaranya Nabi. Tapi kita yakin, kita percaya tidak ada Nabi terakhir, dialah baginda besar Muhammad. Lamun isuk paketo jelema geblek ngaku Nabi, rek percaya moal, rek percaya moal, rek percaya moal, rek dikumaha. Tidak ada Nabi terakhir kecuali Nabi kita Muhammad. Ajib. Calon-calon ulama, calon-calon mubalik, besok lusa Roma muda akan tua dan meninggal dunia. Maka teruskan perjuangan para ulama, teruskan perjuangan agama, jangan pernah mundur dari para peperangan. Takbir. Islam ini rahmatan lil alamin, tidak pernah mencari musuh, tapi tidak pernah lari kalau ketemu musuh. Betul. Islam ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Makanya neng cari calon suami seorang tantri mah romantis. Saya di rumah sama istri kalau manggil itu bahasanya romantis. Mama, mama. Nggak harus begitu guys. Jangan waktu pacaran romantis, mau hitut aja ditahan. Giliran sudah punya anak, sudah punya tayo, berubah semuanya. Lihat bagaimana akhlak Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul tidak pernah memanggil nama kepada istri-istrinya. Apa Nabi bilang? Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Subhanallah. Beda jeung urang.
Orang mah lamun ka salaki, lamun ka pamajikan sekedai yang pemajikan abas, namanya dipanggil, gak boleh panggil dengan bahasa yang romantis. Bangunkan istri tengah malam, ajak dia sholat, mama bangun. Kalau dibangunkan masih tidak hudang juga, doakan dengan ikhlas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ibu suka bangun tengah malam salat belajar ya, setengah malam ya, jam 12 sa'ah ijabah, amin. Mudah-mudahan nutilok ke masjid sing naik ke masjid, nutilok berjamaah sing naik berjamaah, nutilok sholat sing naik sholat, kosong kulalak ke pemajikan sing bagus. Ayah nu sok galak ke pemajikan. Mana kopeh? Hei para suami, dengarkan baik-baik. Saya atas nama Ketua Asosiasi Janda Muda Indonesia dengan ini menyampaikan, pertama, jangan pernah menyakiti hati wanita. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Sabab awe itu makhluk halus, lain golek lain. Wanita itu makhluk berperasaan halus. Beda lalaki jeung kulitna beda, bajuna beda, lempangna beda, sorakna beda. Apa bisa awe kiih sambil nangtung? Kalaupun dipaksakan awer-aweran, guys. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mah sultan, bebas laki-laki mah, betul? Laki mah pinggir rumah aja bisa. Dok, awewe, apa bisa pikirin imah? Oh, wah. Kalau untuk laki-laki air segini aja cukup bersuci, betul? Sok awewe, cukup dari sakit. Segimana? Betoren. Masalahnya perempuan, maka lo caboknya bukan disentil, bukan disintre, tapi dicabok. Kata ibu-ibu, ama suka kemana aja ngomong teh, kan saya punya istri awewe. Itu kalau tengah malam pulang ceramah suka nganter Umi. Kata istri, ayah, iya sayang, antar dong, ayo. Tapi saya nggak ikut kajero, enggak. Dari luar dengekeun. Oh gitu. Goblok. Itu kalau 1 kali kencing 10 kali nabok. Sehari semalam 5 kali kencing, 5 kali 10 sama dengan pantas bareng. Ya tidak apa-apa, yang penting bersih. Berkah di mana, guys? Ayo mari kita menjaga kebersihan, setuju? Bersihkan badan ini, bersihkan hati ini, bersihkan rumah ini dengan kondisi COVID-19 corona. Mudah-mudahan si kehen corona segera pergi dari dunia ini. Mudah-mudahan si kehen corona segera mati dari dunia ini. Amin. Yang punya masker silahkan dipakai. Yang tidak punya cangcut, dijamin mabuk cuma makan. Hidup panitia, hidup. Paluranya juga ada, luar biasa. Ini dapat dukungan penuh dari aparat, dari pejabat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Lurah, Pak Kades panjang umur, amin. Pemudanya saroleh, amin. Hidup pemuda, hidup. Jauhi narkotik, minum-minuman. Kalau pemuda
kampung Sukadamai sudah teler, otaknya koslet, otaknya dong. Karena minuman keras itu berbahaya. Oke? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Jawabannya tolong disaruakan ya. Jawabannya begini. Oke? Jawab. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang jauhi minuman keras, judi. Ayah nusuk judi di dia ayah. Loba yang suka main gapleh. Awah dong aku. Hai bapak-bapak yang suka main kartu, berhenti. Stop. Kenapa orang yang suka main kartu tareh modar? Dalam main kartu pak mod. Awah main kartu saling doakan panjang Awalnya main kartu, lama-lama taruhan. Itu namanya judi. Beracuni keimanan. Judi. Makanya mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj yang gak pernah ke masjid jadi mau ke masjid. Saya punya tetangga namanya Oman, aslinya dari Bogor, ke Parung Kuda. Sudah 1 tahun tinggal di Parung Kuda, gak pernah mau datang ke. Nah ini kan jadi beban buat saya. Setiap malam Jumat saya sampur. Apa itu sampur ya? Ya saya sampurkan lah. Kata aing begini, Kang, ayo rutinan. Ini malam Jumat. Oke, monggo dipayun. Oh, tihelak maksudnya duluan. Dia datang malam Jumat, jawabannya monggo. Akhirnya begitu Jumat keempat, ternyata dia sudah duluan di masjid paling depan berdisolatan. Hai guys, mumpung masih ada mari perbaiki hidup ini. Demi Allah, hari ini para ulama banyak yang wafat. Wallahi, habaib banyak yang wafat. Lihat di media-media pacebohok, di WA, di IG, di Instagram, di Twitter, banyak berita-berita tentang wafatnya para alim ulama. Betul? Bahkan saya menghitung bulan ini saja kurang lebih ada 41 ulama Jawa Barat, Banten yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan timbul sebuah pertanyaan, kenapa Allah mencabut nyawanya para ulama? Kenapa tidak orang-orang yang suka korupsi, yang suka mabuk, yang suka judi? Nah, jadi jawabannya begini. Ketika ibu dan bapak punya rumah, ini rumah sudah butut, sudah rayon, mau dihancurkan, mau diambrukan, mau diratakan, mau diganti dengan rumah yang baru, itu kira-kira yang diambil barang-barang berharga dulu apa barang-barang yang butut dulu? Pasti kita amankan, kita ambil barangnya yang berharga.
Setuju? Emas, kulkas, televisi, pemajikan, kada pohon. Itu yang terpenting. Baru setelah emas dan lain-lainnya, baru yang terakhir coet, mutu, ember, tenal dan sebagainya. Begitulah ketika Allah akan menghancurkan dunia ini. Yang pertama Allah amankan, Allah ambil itu para ulama, para kiai, para habaib, diangkat ilmu oleh Allah dengan mewafatkannya para alim ulama. Dan kita harus bersedih ketika ada ulama yang meninggal. Malam yahzan biqautil alim bahwa munafikun, bahwa munafikun, bahwa munafikun. Siapa orang yang tidak merasa sedih dengan wafatnya ulama, dengan wafatnya kiai, bahwa munafikun, maka Anda termasuk golongan orang-orang munafik. Maka kita doakan para ulama, para kiai yang ada di Korea kampung damai, suka damai. Mudah-mudahan Allah tambah berkah ilmunya, tambah rezekinya, tambah santrinya, tambah istrinya. Santri luar biasa, ajaib. Jangan pernah putus asa untuk menggali ilmu agama. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Dan santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Hidup santri. Jauh sebelum saya segolowing malam ini, jauh sebelum saya segagah malam ini, saya adalah santri yang pernah buduk juga. Ada kenikmatan bagi santri yang buduk ketika ngalogat kitab, sambil ngalogat sambil gagarok. Disitulah kenikmatannya. Alhamdulillah utawi jenis punyikan papat. Ikulillah tertentu kedua Allah Rabbil Alamin kang murbeng alam kabeh. Setelah digarok maka timbul perih. Dari perih akan menimbulkan perah. Apa itu perah? Ilmu. Apa itu perah? Pengalaman. Apa itu perah? Mental. Santri mentalnya luar biasa. Sallu ala Muhammad. Ibu, Ibu, kayak ibu mau kudu gitu, harus lemah lembut. Ibu, dah. Ibu, kalau nanti ibu sekarat, apa yang diharapkan oleh ibu? Ngomong. Nanti kalau sekarat, apa yang ibu harapkan nanti? Tiada lain kiriman doa dari anak-anak kita, betul? Bayangkan ibu punya anak 3, semua bisa baca Quran, seneng gak? Semua bisa ngaji, seneng gak? Amin. Ibu lagi sekarat. Datang anak yang 3 nih, yang paling gede jadi tentara. Tentara. Yang gede. Suaranya sekar. Kata yang tentara, saudara, ma kita lagi sekarat, mari kita baca Quran sama-sama. Yang tidak baca saya tembak satu-satu. Tentara guys, gagah, tentara milik rakyat, betul? Lamun tentara Sui, kalau ada tentara Sumbi, wah bener mah. Bunyi, yang mana bunyi? Tentara mah gagah, betul? Para santri gagah. Ketika mendengar jomet, santri langsung huncang. Siap. Otawewo. Yang kedua, kita punya anak jadi bidan. Begitu emaknya lagi sekarat, kata yang bidan, "Mak, ampura, mak tau mikiran sawah, tau mikiran mobil dan nyai, indung hudang deh."
bikin umat jadi payah tahu. Datang di anak ketiga yang jadi santri, amin, amin. Datang santri tahu dalil. Kalau ada orang sekarat jangan dijauhin kecuali corona. Deketin tuh kuping punya kanan, kuping sebelah kanan, kemudian apa namanya harewaskan, tahu harewaskan? Bisikkan ke telinga ibu kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya santri datang yo, tuh santri mak, tuturkeun abdi mak, tuturkeun, mak tuturkeun, ditungna kesal. Kemana goblok? Tahlil mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Itu yang akan abadi. Anak yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Bayangkan ketika kita mati meninggalkan dunia ini, boga anak tilo kabeh teu bisa ngaji, tilok salat, tilok ka masjid, tilok ngaji, menangis dia punya jenazah di alam barzah. Tilu anana mabok. Kakak anu kedua yang terakhir semua pecandu narkoba. Naudzubillahimin. Dan saya sedang bersedih dengan ditangkapnya adik saya Rinto Roma. Yang kedua kali beliau ditangkap. Mudah-mudahan Allah sadarkan hati. Saya sebagai kakaknya gimana gitu ya. Jadi aing merasa sedih. Jadi kita ambil pelajaran, ambil iktibar bahwa tidak ada jaminan bapaknya orang ngerti, anaknya harus jadi kiai. Tidak ada jaminan bapaknya soleh, anaknya kudu soleh. Kita lihat ada satu keluarga bapaknya beriman, anaknya beriman, istrinya kurang ajar. Keluarga siapa? Keluarga Nabi Lut alaihi salam. Ada keluarga yang anaknya beriman, anaknya bahkan jadi nabi, tapi bapaknya penyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang keluarga bapaknya soleh, seorang nabi, anaknya kurang ajar, Kan'an, Nabi Nuh alaihi. Maka jaga anak-anak kita, masukkan ke pondok-pondok pesantren agar dia punya akidah ahli sunnah wal jamaah. Cinta Allah, cinta Nabi, cinta habaib, cinta ulama, anak-anak yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya nurul, marhaban, marhaban jadal marhaban, marhaban. Angkat suaranya semua. Marhaban, 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 marhaban jadal husaini, marhaban, marhaban. Itu anak-anak santri sudah biasa baca sholawat di mobil sambil ke BM. Wow, coba deh di mobil sambil ke BM. Ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Ajib, ajib, santri sambil jalan selawat, santri luar biasa. Coba anak-anak yang tidak pernah mengenal agama, lagunya beda, lagunya lain sholawat. Tahu lagunya?
Antara kubaran muka surupan. Atuh indungna ge di imah laguna aku menang. Di Andin. Serial film naon eta? Oh. Aing mah teu nyaho. Delok dulu TV. Kan istri sok nonton. Paling ngebaturan di kaanggeus. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan peringatan Isra Mi'raj pertama, tingkatkan iman, jaga akidah ahli sunnah wal. Hati-hati, zaman sudah begini rupa, banyak aliran-aliran sesat, banyak aliran-aliran yang tidak jelas. Jaga iman, jaga akidah, jangan sampai dijual belikan atau digadaikan. Amin Allahumma. Yang kedua untuk ibu-ibu, wanita yang memakai jilbab, wanita yang memakai kerudung akan terlihat lebih cantik dan mempesona ketimbang wanita yang memakai peci. Bidadari surga itu tidak bersayap tapi berhijab. Hei, wanita itu harganya mahal, beda jeung lalaki murah. Awewe mah. Maka hai para parawan, jangan kau berikan kehormatanmu, jangan kau berikan pipi dan tanganmu sebelum dia ucapkan akan nikah di hadapanku. Sallu ala Muhammad. Ibu-ibu jangan panas dengan milik orang. Dengek tetangga beli termos aneh nanu ngagola nah urusan anak. Ibu-ibu calon-calon penghuni surga, amin. Ada 5 ciri istri solehah, ibu sanggup gak? Syaratnya ada 5. Ibu mau masuk surga, mau bareng-bareng dengan Siti Khadijah nanti, tapi syaratnya ada 5. Sanggup? 1. Sholat 5, puasa di bulan 3, kalau dipandang dia menyenangkan hati suami. 4, kalau diperintah dia nurut. 5, kalau suami tidak ada di rumah, ibu mampu menjaga kehormatan diri dan kehormatan dan harta suami. Paham? DJ sholat 5. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, kita sama-sama baca doa. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil ma qasidana. Kula rek nanya ya, di masjid Baitul Muminin, lamun datang bulan Ramadan musim tarawih, imam nularis nu gancang nu lambat. Sarua. Besok kabumi ge nularis teh nu gancang. Malah aya aturan di deuleuh heula jadwal imam. Imam saya kena imam bel imam. Balik med, wah, kepala, balik. Balik. Giliran imamna anak muda, strong, pilu masjid, beres taraweh, aki-aki genep kurang digotong, ekspres, mantap. Apa boleh taraweh cepat, boleh enggak? Boleh, asal tidak merusak gerakan dan bacaan sholat itu sendiri. Oke? Model kia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Satu nafas boleh, asalku jangan dibiarkan aki-aki jadi imam taraweh. Waduh, ribu,
Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dan jamaah, wah, hoi kacau ya. Balik ke tukang. Yasin. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bulan Ramadan, amin. Bisa puasa di bulan Ramadan dengan tenang dan baik, amin. Bisa berjamaah sholat tarawih di masjid yang besar ini, amin. Ya Rabbal. Eknanya sholat gratis apa bayar? Sholat gratis, puasa gratis, ngaji gratis, gratis, haji bayar. Coba lihat, kita sama-sama. Nanti ini lihat dulu. Ini ketika tangan turun semuanya kompak. Hei, bisa? Kita tes drive. Pemuda dulu yang suaranya ajib. 1, 2. Mama ngomong. Hei, yang sebelah sini, hei perawan, hei janda. Mana janda? Hei ibu-ibu, 1, 2. Ya. Semua. Tangan turun. Oke. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Instruksinya tangan turun baru lomrah. Dengerin. Ulang. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Betul? Kalau suka sembahyang hidupkan jadi tenang. Kalau suka puasa sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah adanya banyak yang ogah. Naudzubillah min. Ke neraka mah kudu bayar. Judi bayar? Lacur bayar? Bang emok bayar? Tapi walaupun judi bayar, walaupun lacur bayar, banyak orang berjudi dan melacur. Nauzubillah min. Kalau mau melacur, mana suaranya guys? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, jadi Allah itu menyiapkan surga dan neraka sebab akibat dari amal yang kita perbuat waktu hidup di dunia. Jaga sholat 5. 1. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, ibu, kalau dipandang oleh miswak, kalau dipandang oleh abah, kalau didele oleh abah, itu bengetnya dikondisikan. Jadi tidak boleh cemberut. Oke? Kalau abah lagi mandang, Kak Umi wajahnya begini, coba lihat ke sini semuanya. Hei, semuanya lihat. Kalau abah lagi mandang, Umi wajahnya begini tak? Semail. Yo mas suamina ningali suaminya mandang wah disentak. Kalau kena lagi cukup dikena. Sudah lagi. Ya, yang keempat kalau diperintah nurut. Umi ambilkan di kopi. Kata ibu, siap. Siap, turut sama suami siap? Amin. Yang kedua, kalau suami tidak ada di rumah, ibu bisa menjaga kehormatan diri
dan harta suami. Jadi kalau suami lagi kerja, lagi nyari duit, jaga hartanya. Mobil dijual, ayo digadekan. Wanita soleha itu akan dirindukan oleh surga. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha al-mar'atus soleh. Dunia ini keindahan guys, tapi sebaik-baik keindahan adalah istri soleh. Tahu lebih itu? Setiap keindahan berhiasan hanya istri berhiasan. Aji, hanya istri solehah perhiasan dunia. Oke? Makanya wanita solehah mah kalau bisa mah menjedok di rumah. Ya kalau bisa gitu. Kalaupun kerja boleh asal dengan izin suami. Ada ibu yang kerja di sini? Boleh asal suaminya ridho, asal suaminya mengizin. Tapi sebaik-baik wanita diam di rumah, urus anak, urus rumah. Yang wajib nyari duit itu bukan istri tapi suami. Lelaki ada ngikut. Ke lelaki. Benar ibu, benar? Baik buruk seorang istri yang disebut kata istrinya itu istrinya siapa ya? Kulis. Kude. Oh itu mah istrinya Kiai. Pantes makan jomet terus. Itu satu lagi istrinya siapa ya? Urus. RT. Maaf. Jadi goreng halus pemajikan yang disebut suami. Kalau abah sayang sama istri itu seminggu sekali suruh ke sablon. Salon ribuan ting balan cepuring golowing. Ibu make up harga 1 juta jeung 10.000 sama tuh beda. Yang 1 juta mah anu 10.000 hinyai. Tapi kecantikan sejati itu bukan di beungeut guys, tapi di hati. Coba pilih, mending punya istri cantik tapi kurang ajar, mending punya istri gunung tapi solehah. Gak apa-apa, cantik juga asal solehah. Ini solehah semua. Mana cirinya? Malam ini semuanya pakai jilbab, semuanya pakai kerudung. Soalnya ada itu biasa pakai kerudung, mah kerudungnya dendek alias nyengsol. Karena dunia ini hanyalah sementara. Mari kita beribadah, sholat 5, puasa di bulan, kemudian hadir ke majelis-majelis ilmu, dekat dengan para ulama, dekat dengan para kiai, maka niscaya hidup kita sejahtera, selamat, bahagia dunia. Amin Allahumma. Kemudian Isra dan Mi'raj ini ada tulisan panitia. Ayo baca. Oh kehalangan ya. Semangat Isra Mi'raj menuntut insan mandiri untuk beribadah dengan khusyuk serta menjadikan manusia beriman, beradab, bertakwa. Masjid Baitul Mukminin, Kampung Damai, Malabar, Bandung, Serang, Banten. Setiap tahun ketika datang Maulid, ketika datang Isra Mi'raj, saya paling banyak ceramah di Tangerang, Banten dan Serang. Luar biasa. Dan saya sudah merasa sebagai keluarga di Banten sendiri. Banten ini luar biasa. Walaupun bahasanya kasar, tapi hatinya serbut sutra. Balalagur jelemana hidup warga masyarakat di sini. Dan suatu kebetulan saya turunan daripada Rangkas.
Lebak, Banten. Jadi aing masih turunan Banten. Sama-sama orang Banten. Hidup Banten. Hidup santri. Hidup kiai. Takbir. Sallu ala Muhammad. Orang Banten itu masya Allah, walaupun bahasanya tapi hatinya baik, bager. Itu bongsong dalapan yang aing kabeh di Jawa Timur. Alhamdulillah, subhanallah, mulai aktif lagi ceramah. Kemarin mager corona ibu, masya Allah, pedagang meriang, benar, tukang tani, leweh, mubalik, perak kurus, baik goblok, perek, libur 4 bulan aing teu ceramah, baik eueuh. Lumayan etanya, lumayan mautnya, atuh tahil 7 poin saja. Ya ya tuh. Makanya abi arek nanya yo, ibu nyaah teh ka kiai. Butuh ku kiai. Butuh ku kiai. Bagus. Tengah penting anu edan kasurupan saha di teang? Kiai. Bun. Tengah penting aya nu ngajuru teu bijil-bijil saha di teang? Kiai. Paraji. Iya. Bisa moal. Ayang pegat blorok. Tapi kiai punya doa cek kiai cok. Tahan amin anu bade ngajuru teh. Bitoh bin Burhan. Kiai bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Jape ku kiai. Yo kata cai itu atuh timbang doa kitu mah lagi bisa. Lain masalah doana tapi anu ngadoa. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para kiai, maka kiamat yang akan terjadi. Para ulama, para kiai berjasa sebagai paku-paku di bumi Allah ini. Maka muliakan dia, hormati dia, cintai dia, dan sayangi generasi para kiai, para santri yang pondok di pondok pesantren. Alhamdulillah. Isra dan Mi'raj ini dua peristiwa yang berbarengan. Isra itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, itu teh namina Isra, lempang jalan. Ibu di rumah ka dieu eta Isra. Mi'raj artinya naik dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha, kemudian nanti ke Rabb Mustawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya Mi'raj. Jadi Mi'raj teh hartosna naik ke tengah penting abah hayang ka ibu isin nyariosna ku bahasa Arab. Bu, bapak hoyong Mi'raj berarti hoyong. Lamun hayang boga budak awewe naik ti katuhu turun ti kenca. Lamun hayang budak lalaki naik ti kenca turun katuhu. Lamun hayang lalaki jeung awewe ulah turun-turun. Lega celek ti kasubuh. Ibu sok marahan jeung lalaki tara. Sok yang namanya pasya itu hal yang wajar. Betul? Apalagi di musim corona ini nyari duit susah. Yang namanya awewe kalau sudah ngadat bah, lebih seram daripada Satpol PP. Benar. Roma muda di panggung gagah, saudara-saudara di panggung. Balik ka imah. Ada satu Kapolda, kepala kepolisian dapur, alias pemajikan. Kalau bibirnya sudah manyun, berarti ada masalah besar di situ. Maka ilmu aing leungit kabeh. Terus bisa aing ngelawan. Awe maluar karena mereka mampu menghidupkan yang mati, Pak. Eta kelebihan awe. Maka namun bisa awe maci cing diim urus bud, urus salat, urus imah bud. Kalau wanita juga sibuk bekerja.
bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Benar tak? Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka binal, bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya pakaian, bukan hanya makan. Yang lebih dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Dengarkan. Jadi anak itu butuh cinta dan kasih. Benar tuh? Iya dong. Karena anak itu titipan dari Gusti Allah. Berikan dia nama yang baik. Nama yang baik Muhammad Hilman Mubarak. Itu nama asli saya. Hilman dari Hilim, hartosna bager. Bahkan alhamdulillah tiorok ke jenggotan dan pernah ngahakan kompor gas. Mubarak yang diberikan keberkahan. Mudah-mudahan dengan nama ini hidup saya lebih berkah lagi. Berikan dia nama yang baik. Kalau pasea, kalau ibu lagi berantem sama bapak, jangan harapkan anak, jangan di depan anak. Bising. Ayo datang. Adek beli kerupuk sayang ke warung. Jajan. Udah kesini terus ke ulah. Ibu Pak, ayo. Ya begitulah wanita, masya Allah, tengah putih batu rumah upacara. Upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Di pemajikan apa? Penting ayeuna tekengeng sare di kamar, di dapur. Bapak nak ke dapur ngobrol aja kompor gas. Lila lami hoyong ka istri ngorondang nyamperkeun pintu kamar istrina cek suamina ke ya karek banyak sering ngomong buka pantau turis kamu tuh dibuka akan ngerek indi anjam ya pemajikan kejar ini dah guys ini ini loh ini pertama ngagos. Begitu mendengar suaminya mau pergi, sang pemajikan ruas. Dan pemajikan, waduh, ini gak bisa dibiarkan. Kalau dia ini Citayo bagaimana jajan? Harus segera dipegat. Loncat istrina pemajikan di kamar. Oh selendang puter-puter. Dek suamina, benar ya? Putres. Demi cinta kepadamu. Tolong jangan kau pergi dari rumah ini. Dan salah kena. Aku tak sudah lagi. Kau terlalu menghina aku. Pemajikannya leweh bari nyanyi. Pemajikannya nangis sambil nyanyi. Kata perempuannya begini. Akhirnya baikan lagi, jadilah si Tayo. Maka kalau lagi marah jangan sampai kelepasan, buru-buru astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya,
Astagfirullah, astagfirullah minal. Seurkeun bae ngadua, soalnya cara beres ceramah mungkin dopres. Panitia geus ngabagikeun 700 dopres. Kulkas, kulkasan di imah. TV di imah deh. Oh, ganggu aja sekarang. Mudah-mudahan semarenangnya menang berkah, menang hadiah. Hadiah terindah itu adalah ridhonya Allah Subhanahu. Tapi Allah tidak akan ridho kalau mak bapak gak ridho sama kita. Di malam yang berbahagia ini saya minta, mari kita perbaiki akhlak kita kepada ibu dan bapak kita. Tanpa indung bapak urang wal ayah di alam dunia. Benar gitu? Indung tumurahayu bapak tangkal apa? Tangkal darajat, benar? Indung anu ngandung bapak anu ngayuga, indung nu melendung bapak anu. Oh benar, ngomong Pak, oh benar. Ari indung anu ngandung dari bapak nu ngayuge, ari indung eta nu melandung ari bapak anu ngom. Bapak bener gitu. Salapan bulan ngakandung tapi indung teu pundung geus takdir tinu agung nyirina kalangkung-langkung. Aduh Gusti anu dedeh teuing dedeh semangka. Bayangkeun indung urang bareto disiksa di keur ngidam keneh. Ibu jawab si kenceng waktu ngidam ripuh teu? Ripuh dah. Itu nyentingan deh. Makin besar perut makin burak. Allahu Akbar. Apalagi waktu melahirkan. Ibu jawab, salah ibu. Waktu melahirkan sakit gak? Ya gimana gak sakit guys? Mari kita pikirkan, masuk 2 on, keluar 3 kilo. Begitu derita seorang ibu, betul? Deritanya Masya Allah. Tengah malam tidurnya nggak nyenyak, diganggu sama anak, sama bayi. Jam 2 penting, orok hudang dicokot apa dicekek? Dicokot. Begendongna, dedek haus, neneng 2 jam beres orok ku eta nu hiji deui nyampurkeun geus kumisan orok tarik sorana nenen. Begitulah derita seorang ibu. Maka siapa orang yang ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, muliakan ibu dan bapak. Jangan sakiti hatinya, jangan sakiti jiwa dan badannya, muliakan dia, jadikan raja mereka di hatimu, maka nanti anak-anakmu akan menjadikan raja di hati mereka. Amin. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari haid dengan jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Artis sekali. Dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya. Murka ilahi
istrimu lebih sayang bila kau patuh pada rajamu lebih patuhlah pada ibumu. Benar gitu? Benar. Indung pemajikan orang gelang emas, indung orang gelang karet. Bapak jawab, lebih sayang sama anak, lebih sayang sama istri, apa lebih sayang sama ibu? Dua-duanya sayang. Pilihannya satu. Hah? Ibu apa istri? Ibu? Oh halus. Halus. Abah lebih sayang istri, lebih sayang anak? Anak? Bisa pilih. Oh. Yang benar itu lebih sayang istri. Kita buktikan hari lebaran nanti. Anak kita digendong tetangga, kita senang, kita bahagia. Coba istri kita digendong tetangga, ambil golok kita, betul? Hidup pemajikan, hidup. Tanpa pemajikan maka imah akan acak-acakan, Pak. Benar tuh? Yang paling capek di imah itu pemajikan, Pak. Tenang. Mereka itu dari jam 4 sudah hudang. Jam 4 sudah hudang, nyetrika, ngepel, udah modal dan segala macam. Bapaknya masih molor. Ibu mau istirahat jam 10, bapaknya minta mi'raj. Oh naik. Ibu tahu sunnah Rasul? Sunnah Rasul itu, dengerin, jadi jangan salah paham. Ketika ada datang malam Jumat, sunnah Rasul, salah. Sunnah Rasul itu puasa Senin Kemis, sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu sedekah sama fakir miskin. Sunnah Rasul itu berjamaah di masjid. Sunnah Rasul itu baca Quran. Kalau malam Jumat mau jadi sunnah Rasul, ibu yang harus nawarin duluan. Itu baru sunnah. Ibu suka dandan kan? Suka dandan nggak? Itu ibu dandan buat siapa niatnya? Buat suami atuh, ya. Buat suami. Barang siapa wanita dandan untuk suami, berhias untuk, bersolek untuk, untuk, maka itu wanita lebih utama ketimbang sholat sunnah 40 rakaat. Ajib. Yang kedua, barang siapa wanita seorang istri menawarkan diri kepada suami, maka Allah ampunkan dosanya sampai datang waktu subuh. Allahu Akbar. Penting ayeuna balik ceramah, balik acara, nah dipastikan tayo sudah hees. Ibu samperin suami, kata ibu, bapak mau nggak? Kata suaminya, naon? Ini. Maka dosa ibu diampunkan sampai datang waktu subuh. Ya, jaga akhlak, jaga ucapan kepada suami. Dan suami juga nggak boleh kasar sama istri, nggak boleh talapung. Kalau sautik, bising. Kalau sautik, nggak boleh. Harus lemah lembut karena mereka makhluk lembut, makhluk halus. Sayang, mama. Wanita itu diciptakan lemah lembut, karena tanpa kelembutan maka ibu tidak akan bisa mengurus anak-anak. Lelaki mah sabar. Wanita mah dimulai ngakandung 9 bulan terus ngurus, ya Allah sabar. Tengah malam diganggu, sabar. Lagi enak, lagi enak makan, bayi di pangkuan Umi, sabar. Kata Umi, dede bener, bener. Coba lihat mama, oh iya, sabar ibu mah. Coba bapaknya. Kata ibu, ayah dede Kata suaminya, uruskan. Apa kersibuk? Begitulah laki-laki, beda jeung awewe. Istri mah pagi-pagi orok di mandian.
beres mandian balur ke balsam. Nah, perjaraknya ingat telur beres di balur jemur di kadohor. Bener udah nanti garing terus dicokot cikindungna ya Allah anak taha iya dikorok anak juri. Daripada begitu lebih baik perbanyak sholawat. Barang siapa bersolawat 1 kali kepada Nabi maka Nabi akan membalas sholawat kita 10 kali. Untung tidak? Untung tidak? Ahmad ya Habibi Habibi salam salam alaika Habibi semua Ahmad ya Habibi Habibi salam salam alaika sambil gendong anak baca sholawat nyuapin tayo baca kata Umi Allahumma sholli ala Muhammad belum aduh budak kebehulan sambil gendong baca tidurin anak baca kata Umi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi Ahmad ya Habibi ya Habibi salam salam pahalanya dapat anak tidurnya nyenyak hanya ada bentuk kolor seperti sare ajuri itu sudah tidak benar. Pakai nyanyian gak jelas. Bobo. Indah satu malam, oh indahnya apa itu? Itu nyanyian tidak mendidik guys. Kalau mau nyanyi lagunya yang religi kayak lagu Mang Opik tuh. Bagus tuh religi. Berangkat hati yang saat bila arah. Aduh, yang bisa lebih bahasa khusus spesial lagu-lagu Roma Irama. Dan saya sudah menghafal lagu-lagu beliau kurang lebih 800 lagu beliau. Terima kasih. Dan saya punya gelar Roma Muda, ini bukan dapat sendiri, tapi langsung sudah diresmikan dan disahkan oleh Bapak Haji Raden Roma Irama di Jakarta. Kalau itu kalau ngomong suaranya laut, Umi, tahu laut? Pelan. Itu, kenapa? Jadi hari ini usianya 74 tahun. Kalau Al Mukarram guru kita tadi yang Qori 63 tahun, tapi suaranya pas jamaah sampai menggulang tadi ya. Bang santri sampai teriak, saking semangatnya. Mudah-mudahan di sini nanti ada yang jadi juara internasional. Amin. Ikutin tuh Haji Muhammad, Haji Mumin, Haji Salman. Suara itu anugerah dari Allah. Ya, waktu saya di pesantren Qori Breto, waktu di pondok pesantren Qori itu sambil belajar Qori itu sambil nyebut punten di Qori tadi dulu. Waktu di Kopong ada teman liwat depan, kata teman begini. Punten mirip kalangku. Itu bahasa Sunda. Saya jawab
Didik anak kita pelajari Al-Quran, ajarkan dia membaca Quran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat diwajibkan, bahasa Arab katanya kampungan. Nah tuh di alam barzah yang ditanya pakai bahasa, nanti di surga orang semua ngomong pakai bahasa, belajar bahasa Inggris gak kudu bisa, Arab kudu bisa, jangan digerak gitu bisa bahasa Inggris. Gampang guys. The great be careful, the man to travel. Artinya kedua wajah main ngapal kudu. Benar tidak? Kalau bahasa Arab insya Allah lah sedikit saya insya Allah tahu lah. Maratun itu awewe ya. Maratun itu awewe. Kalau rijal balad. Kalau bahasa Arab itu kayak bahasa Jawa, jadi tulisan dengan bacaan kadang suka beda. Kalau ditulis min aina anta, anda dari mana, dibaca bukan begitu. Kalau di Arab minute and hadha minute min surah Arabiyya min masjid begitu. Wah, ternyata hese guys. Aduh, ini letahnya sudah letah Sunda ini. Aduh, orang Jawa banyak di sini. Orang Sunda dan Jawa itu ibarat ibu dan. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya. Karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Tang. Betullah bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda itu cenderung A. Kalau bahasa Jawa O. Kalau orang Sunda bilang mangga calik. Kalau datang orang Jawa monggo colok. Saya waktu di pesantren dulu ngelogat kita pakai bahasa Jawa. Cuma beda Jawanya, Jawa ngobrol sama Jawa kita beda pak. Beda. Kalau Jawa ngobrol itu yang hiung lah. Apa itu ngehiung? Kalau orang Sunda ya begini, orangnya suka bercanda. Mohon maaf kalau saya banyak bercanda, karena kalau hari ini ceramah serius bubar. Benar. Saya pernah ceramah di pesantren gede Tasik Manon Jaya itu. Saya ceramah pakai bahasa Sunda. Para jamaah sadaya memperingati Isra Mi'raj itu. Banyak ulama gede. Begitu saya buka jamaah ngerjain kamarana ya. Ternyata hidup itu saling membutuh. Rakyat butuh pejabat butuh rakyat. Katanya Pak Lurah akan naik lagi, kita dukung mudah-mudahan, karena beliau yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kemenangan nanti, amin. Kiai butuh jamaah butuh. Bagaimanapun hebat seorang penceramah, terkenal, kondang, ceramahnya berkobar, saudara-saudara, jamaah Allah. Bayangkan guys, sorangan di dia, kata yang lewat, jagar, saya butuh Anda, maka tolong jangan tinggalkan aku, karena hidup saling membutuh. Suami butuh istri butuh suami, laki-laki butuh, ya begitulah. Tapi bang santri, jangan gara-gara awewe sampai urun ngaji ya. Jangan gara-gara lelaki neng santri sampai berhenti. Jangan atul ya. Ya kan pakai kopiah juga ada gayanya ibu. Kalau mau ceramah pecinya begini. Ini saya pakai peci hitam, saya ngikut guru saya almarhum Ayahanda Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau kalau ceramah pakai pecinya hitam, sorbannya di samping atau di gini. Suaranya masih kita ingat walaupun orangnya sudah wafat. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surga, amin. Suara beliau itu kan khas, beda dengan yang lain, betul? Beliau kalau ceramah, saudara-saudara
yang saya muliakan, para janda, para itu suara beliau. Itu kalau mau ceramah kopiahnya begini. Besok meriung di pos ronda, ini kopiahnya. Ya jadi ada penempatannya guys. Mau ke pasar ikut dagang sama bapak, ini kopiahnya. Jadi harus kalau mau sholat. Kalau mau sholat, nah begini kopiahnya dulu. Jadi jangan ada perkara yang menghalangi tempat sujud. Untuk laki-laki yang punya rambut panjang, kalau mau sujud, kalau mau sholat, usahakan pakai peci ya. Jadi jangan begini setiap mau sujud dituin dulu, jangan pakai kopiah. Kopiahnya begini, tabak, takutnya ada rambut begitu. Atau digunulan, boleh digunulan, bagus. Kenapa ini rambutnya panjang? Saya ini tapaul sama Abah Maksum Lirboyo, beliau panjang rambutnya. Jadi ya seneng sih ini, suka ke salon tinggi sekali. Ya iyalah harus diurus. Karena apa? Walaupun sama-sama bulu, beda tempat, beda ngaran. Luhurun sirah mah ngarana buuk. Ya. Dina luhurun panon mah ngarana alis. Dina luhurun piwir mah kumis. Dina gadok mah jenggot. Dina dada mah ngarana bulu dada. Dina bitis ngarana bulu. Anu kedua, ibu-ibu, Pak, tadi Pak Ustadz kayaknya kelewat deh ceramahnya. Yang mana Bunda? Itu yang bulu-bulu itu belum semuanya dibahas. Yang mana emang dari aja sama Bapak. Itu caranya. Jadi Allah menciptakan apapun tidak ada yang sia-sia. Betul? Allah kasih rambut itu kan mahkota. Orang itu cantik kalau rambutnya bagus, ganteng kalau rambutnya bagus. Coba kalau tidak ada halisnya. Makanya ibu jangan suka mencukur halis. Gak boleh. Itu Allah sudah sih, kalau mau diperbaiki ditambah boleh lah, pakai halis, pakai sifat. Kalau dicukur jangan. Kalau bisa. Nanti takutnya pas ke undangan lagi diburu-buru. Mau kumaha sok. Suami sudah gegorowokan, ayo buruan, cepetan. Ibu halisnya baru sabelah. Nanti apa yang terjadi? Jadi paciweh kan kesananya juga. Terus yang punya janggot silakan dipelihara, itu sunnah. Sunnah pelihara jenggot kalau janggotnya model begini. Abang sekali menggadil seminggu masih terasa. Ya kalau yang janggotnya carang berem jadi bersihin aja lah. Sebab itu kalau dicabut sama orang juga dicabut semuanya itu mah. Silakan saja sunnah. Terus kalau di Arab dipegang janggot itu kehormatan Pak. Kalau di sini orang megang janggot gak sopan, bener deh. Kalau di Arab, masyaallah haji, masyaallah haji, masyaallah haji, haji. Habibi, itu hadirin, rahimakumullah. Dikarenakan waktu sudah penting. Naon gitu, so tahu. Ya dikarenakan sudah penting, jadi harus banyak seri begitu. Kalau serius kan nanti tunduk. Oke? Yang penting tersampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Otak kekecilan memikirkan perjalanan Isra dan Mi'raj. Perintah apa yang diterima? Perintah sholat yang 5. Kita bahas masalah sholat. Sholat, sod, lam, ta. Sod, lam. Sodnya dimustaq dari kalimat sidqul qauli. Orang yang sudah benar sholatnya akan benar ucapannya. Lamnya layyinul qalbi, akan lembut hatinya.
apabila mendengar nasihat walaupun dari anak kecil. Taknya tarkul ma'asi, akan mau meninggalkan maksiat. Amin. Semoga kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Sholat dimulai dengan takbiratul, diakhiri dengan salam. Nah, gerakan takbiratul ihram para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan begini: usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi Allahu Akbar. Ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar di tangan lihat, boleh telapaknya ke depan, Allahu Akbar begini, atau ke samping, Allahu Akbar. Yang nggak boleh itu begini, oh apalagi sampai begini, dengar teman. Ya, kemudian simpan itu tangan di tengah, jangan terlalu bawah, jangan terlalu di tengah. Kemudian kaki kirikan sedikit samping. Nah, ini mata lurus ke tempat sujud, gak boleh luak tiup, gak boleh. Lihat ke tempat. Ketika ruku antara punggung dengan kepala harus sejajar rata. Allahu Akbar. Itu kepalanya nggak boleh celenguk. Apa itu celenguk ya? Jadi kepalanya nggak boleh ngangkat gini. Wadah gue. Nah, kemudian at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Itu curug, jangan digoyang-goyang. Tuh gak ada saudara kita yang begitu-gitu ya, biarkan saja. Itu mungkin mereka punya dalil. Kalau kita mah lurus aja. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi tengokan. Assalamualaikum warahmatullahi tengok. Kemudian usap wajah, itu sunnah usap wajah. Apa dalilnya? Karena kita punya wajah, itu dalilnya. Kalau ada saudara kita tidak mengusap wajah, ya biarin, berarti nggak punya. Ya nggak tahu lah itu, mungkin punya dalil, silakan saja. Jangan karena hal-hal sepele kita jadi berantem. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kiblat kita sama, kitab kita sama, maka umat Islam harus bersatu. Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Tuhan kita sama, Nabi kita, kiblat kita, kitab kita. Kenapa harus saling mengkafirkan? Salat kita, haji kita, puasa kita, zikir kita, kenapa harus saling membedahkan? Yang kunut 11 rakaat bagus, yang tarawih 11 rakaat bagus, yang tarawih 23 rakaat anak goreng. Yang tidak tarawih, yang adaan pakai lagam aki-aki, yang ada pakai lagam Madinah, mana yang jelek? Yang tidak ada ketika datang waktu sholat. Maka mudah-mudahan besok dengan Isra Mi'raj hikmahnya para pemuda yang suaranya bagus mau jadi muazin di masjid yang hebat ini. Amin. Pemuda tampil guys, pemuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mana itu? Ain bieu. Oh, ada mau? Ini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istiqlal. Ini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Bumi. Pak Bumi. Ayo mau ada lagi. Ayo deh nunggu ya. Hayya 'alas shalah. Bangun. Yuk belajar adan, belajar jadi
belajar sholat, tanya kiai, tanya ulama bagaimana sholat yang benar agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Jadikan anak-anak kita ahli Al-Quran, siap. Jadikan anak-anak kita ahli ibadah, jadikan mereka orang-orang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita diberikan taufik dan hidayah menjadi anak yang waladun sabiqun, anak yang derajatnya lebih hebat daripada orang tuanya. Amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, kebetulan saya lagi kesini, ini di depan tadi anak santri, ini ada air bersih, air ad-dawa, air om. Barangkali ibu punya anak susah belajar, susah ngomong, susah menghafal, bader, bangor, bangkawara, atau punya mertua galak, itu tidak bisa. Anak yang sulit belajar, sulit ngerti, sulit paham, insya Allah ini air rotib. Sudah dibacakan rotib al-atos, sudah dibacakan panakib dawahirul ma'ani, sudah dibacakan salawat. Karena setiap bulan sekali, minggu pertama awal bulan di rumah saya mengadakan zikir rotib al-atos. Jamaahnya dari mana-mana, Jawa Barat, Banten, alhamdulillah. Boleh yang mau ikut nanti setiap minggu pertama awal bulan. Ini sudah dibacakan doa, bagus. Atau yang punya sedang sakit, orang tua, keluarga, tetangga yang sedang sakit, yang sedang kering, dipakai mandi. Kalau untuk yang sakit, kalau untuk anak-anak diminumkan. Insya Allah istajib doana, berkah bulan Rajab. Amin Allahumma. Nah, ingin saya edarkan hari ini, Bang Santri tolong dibantu biar cepat. Kita sama-sama sambil baca sholawat agar pertemuan malam ini diberkahkan, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diberkahkan rezeki kita, disolehkan putra putri kita, dan dijauhkan kampung kita dari bencana balahi, banjir bandang, dan juga corona. Nah, ini maharnya per botol Rp10.000 plus tutup-tutupnya. Nanti yang sudah dapat tutupnya dibuka, berbarakah. Kita sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Persilakan Bang Santri yang sudah siap, silakan diedarkan kepada jamaah yang mau membeli air ad-dawa, air obat, air rotib Rp10.000 per botol untuk pembangunan pondok pesantren di Sukabumi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semua angkat suara. Salatullah. Pak kasih ahok Pak. Teknisi kasih ahok. Ala Toha Rasulillah. Monggo semuanya sholat. Yang sedang punya hajat silakan minta sama Allah lewat sholawat perantara kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sambil sholawat, tetap tenang. Kita sama-sama agungkan nama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yang sudah punya atau dapat airnya dipersilakan duduk kembali, dibuka tutupnya, dan nanti kita sama-sama akan berdoa di malam yang penuh dengan ijabah malam ini. Tetap tenang, acara belum berakhir dan nanti juga ada door prize. Sayang ini hadiahnya banyak sekali. Ilahi sallimin minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. لست للفردوس أغنى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي يا رسول يا حبيب السلام صلوات الله عليك اللهم صل وسلم
Jazakallahu ahsan jazak kepada semua jemaah yang sudah bersedekah dengan memberi air adawa. Semoga hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang punya masalah segera ada solusi, yang punya hutang segera ada uang untuk membayar, yang sedang membangun segera diselesaikan, yang belum punya jodoh semoga dikasih jodoh yang terbaik. Bapak Ibu rahimakumullah, bukan saya tidak mau lama-lama karena kondisi badan sudah tunuh dan capek, dan besok pagi harus ceramah di Sukabumi, perjalanan cukup panjang, saya perlu istirahat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon diridhokan kalau banyak kesalahan, mohon saya dimaafkan dunia dan akhirat. Yang belum paham atau tidak mengerti dengan isi ceramah atau ingin bertanya seputar air, silahkan ditanyakan di Facebook, cari saja di situ Roma Muda, RHOMAMUDA, insya Allah nanti akan saya jawab semua pertanyaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat syiar Islam, tetap semangat menjaga ulama, menjaga habaib, cinta ulama, cinta kiai, cinta agama, cinta Allah, dan cinta negara tercinta Republik Indonesia. Takbir. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Semoga kita diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.